Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du fa nawayna ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ابتغاء لمرضات الله ووجه الكريم اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, jazakumullah khairan. Semoga menunggunya antum kepada kita ini dibalas dengan kebaikan dunia akhirat. Amin Allahumma amin. Kita akan membahas permasalahan fikih. Tadi dapat notion dari Ustadz Ahmad Nu'man bahwa mungkin bukan antum, tapi sebagian dari jamaah kita di sini tidak terlalu peduli kepada izalatun najasah atau membersihkan najis. Ya, sebenarnya kita sudah sampai bab siwak sudah lewat dan kita sekarang sebenarnya masuk ke dalam bab furudul wudu atau wajibnya wudu. Ya, kita akan membahas rukun-rukun wudu, sunahnya dan yang membatalkan. Akan tapi sebelum itu tentu saja kita harus mengetahui tentang izalatun najas atau membersihkan najis. Najis itu dibagi dua, Pak. Ada najis yang kelihatan, ada najis yang nggak kelihatan. Najis yang kelihatan ini, cara membersihkannya adalah dengan jariul ma', mengalirkan air. Jadi air itu harus dialirkan dan harus dibersihkan ainnya, ainun najasahnya. Adapun najis yang nggak kelihatan, seperti kencing, kemudian air kencing tersebut nyiprat dan kering, itu statusnya tetap najis, cuma namanya najis hukmi. Ada najis yang normalnya kita lihat ainnya masih ada, fisiknya ada. Ada juga yang disebut dengan najis hukmi, hukumnya najis meskipun fisiknya nggak kelihatan. Nah, secara umum sebagaimana kita tahu, najis itu dibagi jadi tiga. Ada najis yang disebut najis mukhaffafah, najis mutawassithah, najis mughalladhah. Najis mukhaffafah ini cuma satu, nggak ada lain. Air kencing anak laki-laki yang masih bayi, yang masih nyusu sama ibunya dan tidak mengkonsumsi makanan apapun. Kalau dia sudah mengkonsumsi susu formula, maka kencingnya itu sudah menjadi najis mutawassithah. Adapun perempuan itu memang dari bayi kencingnya sudah najis mutawassithah, bukan najis mukhaffafah lagi. Nah, najis mukhaffafah ini apabila terkena kita kencing anak bayi laki-laki yang masih menyusu kepada ibunya, konsumsinya baru susu saja, belum yang lain, maka cukup dipercikkan air. Begini, diambil air, dipercikkan saja sudah suci. Ya, ini rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kenapa kalau perempuan kok beda? Kata Al-Imam Wahbah Zuhaili, salah satu hikmahnya ya, karena perempuan itu beda usul penciptaannya dari laki-laki. Kalau perempuan itu diciptakan dari darah dan tulang. Kalau laki-laki itu dari tanah. Sementara tanah itu suci, darah itu najis. Ya, darah itu najis, ya. Kemudian tulang juga demikian. Ini salah satu hikmahnya. Meskipun ulama pasti berbeda pendapat soal ini. Ada yang mengatakan ta'abbudi, ya ini memang sudah keputusan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan ta'akuli, ini memang bisa dimasukkan rasionalisme di dalamnya itu. Jadi cukup dipercikan. Ada najis yang satu tingkat di atas itu, disebut najis mutawassithah. Najis mutawassithah ini ya yang umumnya kita kenal dengan najis. Yang umumnya kita kenal dengan air seni, kemudian kotoran binatang, kotoran manusia, mungkin air comberan yang sudah bercampur dengan kotoran dan lain sebagainya. Nah, itu tentu saja kita katakan najis mutawassithah. Dibersihkannya ainun najasahnya harus hilang, memang materinya nggak ada. Kemudian baunya nggak ada, rasanya nggak usah dijilat ya, saya kira itu ya. Nah, tapi ada kadang-kadang keringanan. Contohnya dalam apa? Dalam kita
sholat, ada orang punya jerawat atau punya luka. Tiba-tiba lukanya terbelah atau jerawatnya pecah, darahnya mengalir. Nah, kata ulama Syafi'iyah, kalau darah tersebut tidak lebih besar dari seukuran koin, ya, lukanya tersebut darahnya itu tidak lebih besar dari seukuran koin, maka itu masih ma'fu anhu, masih dimaafkan. Kemudian ada lagi yang harus kita perjelas. Tadi kita bahas masalah membersihkan najis, itu kan harus dialirkan air, jadi nggak bisa disemprot. Jadi nggak bisa disemprot begini. Meskipun katakanlah kalau misalkan kita pakai semprotan shower besar, itu kan akhirnya ujungnya ngalir kan. Itu sudah tidak masuk kategori semprot gitu. Cuma nggak bisa dipercikan sedikit-sedikit, itu nggak bisa. Dia harus ijra'ul ma, air itu harus dialirkan. Dan ainun najasahnya, bentuk najisnya itu dia harus hilang. Nggak bisa ya. Nah, kalau ada darah yang sudah nempel, entah itu darah haid atau darah nyamuk atau darah jerawat, darah apapun dari binatang, sementara kita sudah bersihkan, kita sudah cuci, kita sudah gosok, nah tinggal atharnya saja, maka hukumnya sama dengan barang yang suci. Saya kasih contoh, kita waktu kemarin pemilu, tintanya bertahan sampai beberapa hari itu, ya kan? Namun hukumnya ya hukum athar saja, bukan hukum ainun najasah. Jadi nggak apa-apa. Kita pakai wudu sah. Saya kasih perumpamaan nih yang disampaikan para ulama. Kalau antum ketusuk duri atau ketusuk paku atau ketusuk apa, terus antum wudu, kalau pakunya nancep full masuk ke dalam daging, sah. Tapi kalau misalkan duri itu ada yang keluar nyembul, itu harus dicabut di bagian luarnya itu, nggak sah. Nah, ini masalah najis ya. Kemudian ada najis mughalladhah, yaitu anjing, babi, dan apa-apa saja yang lahir dari keduanya, dikawinin silang sama apapun. Nah, anjing sama babi itu najis. Kalau anjing ada pengecualian dalam mazhab Imam Malik. Ada pengecualian dalam mazhab Imam Malik, dan ini khilafnya agak kuat sebenarnya antara ulama Syafi'iyah dengan ulama Malikiyah. Makanya nggak heran kalau misalkan kita pergi ke daerah Maroko, yang di sana itu mayoritasnya mazhab Maliki, atau ke Aljazair, mayoritasnya mazhab Maliki, kita akan dapatkan banyak orang memelihara anjing di luar rumahnya itu. Memegang anjing dan lain sebagainya, karena tidak dianggap najis mughalladhah kecuali liurnya saja. Nah, perintah Nabi SAW, kalau kita mendapati najis dari anjing ataupun babi, meskipun itu sudah disamak, yang kita sudah bahas, sudah dikeringkan, ya, sudah diproses, ya, maka kita tetap harus mencuci anggota tubuh yang terkena atau baju yang terkena sebanyak 7 kali cucian. Salah satunya dari 7 itu adalah dengan tanah. Kalau nggak ada tanah, maka ada 3 qaul dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama, cari tanah. Kalau nggak dapet tanah, baru pakai sabun. Yang kedua, mutlak boleh pakai sabun. Mutlak boleh pakai sabun. Yang ketiga nggak boleh. Nggak boleh. Ya. Harus pakai tanah. Karena itu sifatnya ta'abudi. Nah, waktu kami lagi di Malaysia itu, kami masuk ke salah satu toko Adidas di situ. Ternyata ada sepatu Adidas dari kulit babi. Pigskin. Ada tulisannya gitu. Kita pegang itu. Ya udah, akhirnya kita ke wastafel. Kita cuci tangan 7 kali dan salah satunya menggunakan sabun gitu. Ini tolong disampaikan juga gitu. Jadi tidak perlu kita bawa tanah, karena di dalam bermuamalah dengan madhab ini kita punya 3 kaidah yang sudah sering saya sampaikan. Yang pertama, jangan mengingkari sesuatu yang masih dalam perkara khilafiyah. Jangan diingkari. Kalau antum melihat ada orang madhab Maliki, ya jangan aneh gitu. Oh, dia pegang anjing, biar dia madhab Maliki. Ya, orang Maliki juga nggak usah heran melihat bahwasannya kita itu sangat menjaga di dalam perkara najis. Gak ada masalah gitu. Kalau antum melihat misalkan ada orang yang mengusap kepalanya, itu seluruh kepalanya dia usap, antum jangan aneh. Karena mungkin dia mengambil sunnah atau mengambil mazhab Maliki. Jadi jangan saling mengingkari. Kalau antum sholat begini, kemudian ada yang sholatnya begini atau begini, itu jangan diingkari. Yang begini itu Maliki. Yang begini itu Maliki. Begini biasanya Syafi'i, Hambali. Di bawah pusar,
itu Hanafi. Yang begini Wahabi. Nah, ya, ini makruh. Ya, anak kasih tahu antum. Mazhab Hambali aja mengatakan di atas dada ini makruh. Ya kita bukannya ngejek, apa adanya. Kadang-kadang sholat begini, kayak olahraga akhirnya. Gitu. Allah, terus kakinya panjang ngerenggangin gitu. Ya kalau dalam mazhab Syafi'i diajarkan sholat itu satu jengkal posisi kaki itu. Antara satu kaki dengan yang lain itu satu jengkal. Kan jadinya bisa muat banyak. Ya kan? Ini kadang-kadang masih muat banyak nggak mau maju. Akhirnya dia yang maju. Makanya dia kayak Cristiano Ronaldo akhirnya. Kakinya. Ya kan? Iya. Akhirnya kayak begitu gitu. Kayak mau tendangan bebas. Kayak mau free kick gitu. Ya nggak salah dia juga gitu. Kenapa inti nggak mau maju kan? Akhirnya jadi ribut. Gara-gara masalah kayak gitu. Main kejar-kejaran kaki kadang-kadang. Ya. Nah. Sekarang begini. Hati-hati. Saya bukan fans pengguna urinoir. Saya bukan fans urinoir. Karena saya itu yakin kalau pakai urinoir pasti ada najis yang kena itu. Pasti nyiprat itu. Makanya saya lebih baik apa? Nunggu toilet itu kosong baru saya masuk. Kalau saya pakai urinoir, udah saya pasti sholatnya untuk menghormati waktu itu. Misalkan lagi safar jauh gitu, itu kena najis. Ya kecuali kita apa namanya bersihkan. Nah ini kita pakai urinoir, kenapa sebabnya? Karena memang kamar mandinya full dan banyak orang. Lah bayangin kira-kira kita apakah kita gimana caranya tuh? Kan nggak mungkin kita copot semua anggota, ya kan? Nah di sini, ya. Jadi nggak segampang itu. Kita udah pakai urinoir, najisnya nyiprat ke baju, najisnya nyiprat apa terpercik ke apa namanya celana apa, terus kita sholat. Nggak sah sholat kita. Dan ingat kata Rasulullah, banyak orang diazab di dalam kubur itu karena apa? Karena istinjanya nggak bersih. Karena meremehkan kencing. Maka kata Imam Al-Ghazali, jangan wala tabul apa namanya fi ardi sulbati wala fi mahabbir rih. Jangan kamu itu buang air kecil di atasnya tempat yang keras lah. Urinoir itu kan keras. Mungkin agak berbeda sedikit sama misalkan pasir. Ya kan? Ini urinoir itu kan keras. Antum buang air kecil itu kan nyiprat. Jangankan urinoir deh. Sekarang antum eksperimen. Buang air kecil, afwan, sambil berdiri waktu lagi di toilet. Kloset. Bukan yang jongkok ya, yang duduk. Coba, kalau nggak percaya. Itu pasti akan terpercik juga. Makanya ketika antum nanti duduk, misalkan di toilet duduk, afwan nih anak kasih tahu ya. Meskipun antum buang air kecil, tapi bagian belakang dubur antum dan pantat antum itu harus antum bersihkan juga. Dan masalahnya lagi, itu nggak sah kalau misalkan dibersihkan hanya pakai tisu. Bila kering. Misalkan dia ilustrasinya dia lama banget di situ kan, tidur dia. Dia tidur, dia ketiduran. Dia siapa tahu gitu kan, lama banget di situ kan. Gitu. Nah, di belakangnya itu ada najis yang udah kering. Udah itu nggak bisa Pak, harus pakai air. Karena syarat kita menggunakan barang kering yang suci untuk membersihkan najis, itu adalah najisnya masih basah. Kalau sudah kering harus pakai air. Nah ini harus hati-hati, jangan sampai kita sholat nanti di hadapan Allah SWT, kamu sholat kenapa banyak yang nggak ini nih, nggak sah. Oh rupanya kamu kencingnya istinjanya nggak benar. Makanya diajarkan juga sama Imam Al-Ghazali, jangan buru-buru kita itu naikin resleting lah bahasanya itu. Sebelum semuanya keluar. Makanya diajarkan untuk apa? Bitanah nuhwan nathri. Dihem. Terus dari ujung perut itu dipijit. Dari bawah juga dipijit. Kita diajarin tuh sama Imam Al-Ghazali. Supaya apa? Najis itu semuanya keluar. Dan hati-hati kalau kita habis pakai toilet, tolong pastikan juga nggak ada najis di situ. Nah, saya pribadi kalau pakai toilet umum, pasti saya bersihin dulu. Kenapa? Karena saya tidak yakin orang yang menggunakan toilet itu, dia ngerti fikih gitu. Makanya saya juga tidak mau gitu, keluar dari toilet tidak membersihkan itu. Maka biasanya saya ambil lap kering dulu, saya lap, ya. Saya kasih tisu kering, saya buang tisunya.
kemudian saya ambil tisu basah, saya semprotkan, saya lap, gitu kan. Kemudian baru sedikit saya alirkan air, kemudian saya ratain, saya lap begitu. Kalau misalkan udah buru-buru banget kita harus duduk di situ, ya setelahnya minimal kita bersihkan itu. Itu kalau toilet duduk, ya. Kalau toilet jongkok gimana? Sama posisinya. Kita bukan pengen make doang, Pak, ya. Tapi kita punya tanggung jawab membersihkan itu pada saat nanti orang masuk, jangan sampai dia kena najis. Bayangin, dia nggak tahu ada najis di situ, mohon maaf, air seni kita kemana-mana kita tidak bersihkan, dia nginjek itu, sholat dia jadi nggak sah. Yang kena siapa? Antum. Jadi berat urusannya nih, urusan najis ini. Ya, jadi bukan urusan sederhana, urusan najis ini harus kita perhatikan. Makanya saya sarankan selalu bawa baju ganti, celana ganti, ya. Nah, Bismillahirrahmanirrahim. Wa bi ilaihi faslun fi furudil wudu. Fasal yang membahas fardunya wudu. Wa huwa bi dhammil waw fil ashhar ismun lil fi'li. Jadi dengan dhammah itu yang masyhur, ya, isim bagi sebuah perbuatan. Naun, ya, kata benda bagi sebuah perbuatan. Wa huwa al murad huna, itu yang dimaksud. Wa bi fathil waw ismun lima yutawaddau bihi. Kalau bacanya wudu, ya, itu artinya airnya. Tadi Ustadz Nu'man bilang kalau air sudah datang debu hilang. Saya mau jawab, enggak juga. Selama ini kan sering dibilang gitu kan, idza ja'al ma' batala tayamum. Kalau ada air maka tayamumnya batal. Tapi kita tidak bicara tayamum. Coba tebakan dari saya nih. Posisi apa di mana tanah itu justru malah digantikan oleh air? Ada posisi di mana tanah itu digantikan oleh air. Apa tuh kira-kira? Menguburkan jenazah. Menguburkan jenazah di mana? Di tengah laut. Kalau seandainya kita ada di tengah laut, kemudian jenazah tersebut busuk, maka boleh kita lemparkan ke laut. Kenapa? Karena ad-darar yuzal. Bahaya itu harus dihilangkan. Jadi ya nggak mesti juga Ustaz, gitu. Tapi nggak apa-apa, ya. Wa yastamilul awwalu ala furudhi wa sunan, dan pasal ini mencakup juga terhadap fardu-fardu dan juga sunahan. Wa dzakarul musannif al-furud fi qoulihi wa furudul wudu sittatu asya. Dan Imam Abi Syuja menyebutkan di dalam tasnifnya ini dengan kalimat dan wajibnya wudu itu ada 6 hal, ya. Rukun wudu itu ada 6 hal. Ahaduhuma an-niyah, yaitu niat yang pertama. Kata Imam Al-Ghazali, jangan sampai kita itu hilang niat utamanya pada saat kita awal membasuh kepala itu, membasuh wajah, afwan, ya. Kalau basuh wajah kan dari awal sini, mubtada'ir ra'si ini kan, sini, ya. Kalau basuh wajah itu dari sini sampai satu jari di sini. Satu jari di sini harus kena nih. Kemudian bagian sini juga harus kena. Nih. Jadi telinga, antara telinga bagian kulit yang agak putih yang di antara apa namanya? Cambang sama telinga ini harus kena. Jadi di sini. Ya. Kadang-kadang ada orang dia wudu hanya sampai dagu bagian atas. Itu dalam mazhab Syafi'i enggak sah itu. Saya enggak tahu kalau dalam mazhab yang lain. Tapi kalau dalam mazhab Syafi'i itu tidak sah. Karena ini tuh apa namanya? Tergolong wajah masih, ya. Masih tergolong wajah. Naam. Ahaduha an-niyah wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lih. Hakikatnya secara syariat adalah menyengaja sesuatu yang diikuti dengan melakukannya. Fa in tarakha anhu sumiya azman. Kalau memang diakhirkan perbuatan tersebut maka disebut azam. Naam. Wa takunu niyah inda ghusli awwali juz'in minal wajhi. Dan niat itu minimalnya harus ada, ya. Minimalnya harus ada pada saat kita pertama kali membasuh wajah. Jadi kalau membasuh wajahnya di sini, mulainya di sini, ya niat. Cuman itu termasuk membazirkan air. Maka para ulama nyaraninya dari min mubtada'ir ra'si ini. Sini. Rambut-rambut halus. Ya. Nah, sama kayak kita lagi mandi wajib. Mandi wajib juga sama. Artinya kalau kita disunahkan itu mandi, ya harus dari atas nyiramnya. Kata Imam Al-Ghazali, bagian kanan dulu, syakil aiman dulu, baru syakil aisar. Jadi kita selesaikan dulu, ya. Dan tolong dicatat, lubang dubur juga di dalam mandi wajib harus kena. Bahkan dalam mazhab Hanafi, lubang hidung saja harus kena. Makanya Sayyidina Ali itu sampai sempat membotaki kepalanya, Pak. Kenapa? Saking takutnya
beliau ada bagian tubuh yang tidak terkena air pada saat mandi junub itu. Dalam Fathul Mu'in itu disebutkan jangan Allah yakuna alaihi hail, jangan sampai ada penghalang. Penghalang itu semisal apa? Lem, kemudian adonan, ya kotoran dan lain sebagainya itu penghalang. Ya, bagian dalam kuku ini yang masih kelihatan itu juga wajib kena kalau kukunya panjang. Ya, nah jadi harus kita perhatikan semuanya harus kena, ya. Makanya jangan kadang-kadang yang termasuk memubazirkan air, kadang-kadang orang sampoan dulu gitu. Sampoan dulu, dia sabunan dulu gitu kan. Sampai akhirnya dia mandi, tiba-tiba airnya mati. Itu mandi wajibnya nggak kelar. Kenapa? Karena jatuhnya bukan air mutlak, tapi air sabun. Ya. Jadi harus pakai air mutlak itu. Ya kita sudah belajar perkara air mutlak. Apa? Yang turun dari langit dan keluar dari bumi. Kemudian yang tetap pada asal penciptaannya, yang tidak memiliki qayd lazim, ya, yang tidak memiliki qayd lazim itu artinya kalau kita pindahin tuh air di mangkok, dia statusnya tetap air, dia pindahin di gelas statusnya juga tetap air gitu ya. Yang termasuk air mutlak itu air laut, air air hujan, air sungai, air sumur, mata air salju sama air embun. Dulu sudah pernah kita bahas itu ya. Nah, kalau air yang hasil penyaringan PAM gimana? Nggak apa-apa. Karena mereka pakai teknologi reverse osmosis yang mana najis-najis itu dihilangkan sama mereka. Ya, apa yang disebut sebagai najis, esensi-esensi najisnya itu disaring sama mereka, jadi nggak apa-apa. Kalau nggak begitu ya kita berarti kalau pergi ke hotel di BPJS ini bahkan mungkin nggak sah semua. Ya, kalau kita tidak menganggap itu air mutlak. Nah, awali juz'in minal wajhi ay muqtarinan bidzalikal juz'i la bi jami'ihi. Enggak mesti antum niat itu semuanya. Begitu satu ini kena nawaitul wudu'a li rafil hadatsil asghari fardholillahi taala. Itu bagi apa? Orang normal. Kalau orang enggak normal gimana? Yang salisul baul, yang beser, yang gampang keluar air kencing, yang ya gimana? Caranya adalah listibahati fardhi shalah. Nawaitul wudu'a listibahati fardhi shalah. Saya niat wudu supaya saya boleh sholat. Kalau misalkan kencingnya keluar terus gitu, dia kena penyakit gitu kan, kencing tiba-tiba keluar apa segala macam, dia bersihkan dulu tempat keluarin najis ya, laki perempuan. Ini mungkin bisa antum sampaikan sama istri. Kemudian disumbat, dibersihkan, disumbat ya. Mungkin kalau orang tua tuh pakai pampers atau pakai apa saya nggak tahu ya. Kalau dulu pakai kapas. Kemudian disyaratkan juga masuk waktu sholatnya. Dan juga untuk satu kali wudhu istibahati fardhi sholah ini hanya boleh untuk satu kali sholat wajib. Jadi nanti setiap waktu sholat dia harus wudhu lagi. Sekarang kan waktu duhur. Ya udah, listibahati nawaitul wudhu listibahati fardhi sholah. Udah selesai begitu langsung pakai, langsung sholat. Dan boleh menggunakan wudhu ini untuk beberapa kali sholat sunnah. Semisal sholat tarawih. Misalkan kita sholat isya, udah nawaitul wudu al-istibahati fardhi sholah. Saya niat berwudu supaya saya boleh sholat. Kita dari sholat isya, kemudian lanjut melaksanakan sholat tarawih dengan satu wudu itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita dari maghrib, kemudian mau lanjut isya, itu nggak boleh. Kita harus ulang. Bib, niat itu boleh nggak pakai bahasa Indonesia? Pakai bahasa Jawa aja boleh. Pakai bahasa Sunda boleh. Pakai bahasa Perancis, pakai bahasa Jerman boleh. Ya. Pakai bahasa apapun. Yang nggak boleh itu pakai bahasa Suryani. Oh, ini lagi rame nih. Ya, ini lagi rame ini ya gitu. Katanya bisa bicara sama malaikat Israel. Wa maqoli inna rahmata Baghdad, inna rahmata sahabat, inna rahmat. Itu bahaya sekali. Semakin banyak orang aneh itu. Ya, semakin banyak orang aneh. Setiap tahun akan ada yang kayak begitu. Jadi nggak usah heran ya. Dan akan ada aja pengikutnya gitu. Ya, yang penting kita jangan ikut-ikutan lah ya. Nanti ada yang stres lagi di BPJS, kagak resep ngajinya terlalu serius sama Habib sama Kiai, susah. Nah, ikut itu aja dah, aliran baru nih, siapa tahu menemukan pencerahan. Ya Allah, ya bahaya sekali itu kayak begitu ya. Nah, la bi jami'i wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Enggak pada waktu sebelumnya atau juga pada waktu setelahnya, atau anggota tubuh sebelum dan anggota tubuh setelah. Pokoknya pada saat antum pertama kali basuh wajah, niat. Dan niat itu nggak harus dilafazkan. Kalau misalkan di dalam kamar mandi yang ada WC-nya, jangan sampai talafus. Ya, cukup di dalam hati. Dan boleh dari luar kita udah niat wudhu itu niat udah.
Dari luar, ya Allah saya niat wudu untuk menghilangkan hadas kecil karena engkau. Masuk. Tapi dalam hati terus kita ulang. Ya, kita cuci tangan 3 kali, kumur, apa, nah begitu. Fayan wil mutawaddi ingda ghusli ma dzukira rafa hadasin min ahdasihi aw yanwi istibahata muftakirin ila wudu'in aw yanwi fardal wudu awil wudu faqat. Jadi ada 3 ya yang disebutkan sama musannif sini. Pertama, niat untuk mengangkat hadas ya. Hadas ini punya sebab-sebab. Apa asbabul hadas apa aja? Yang pertama, keluar sesuatu dari 2 jalur. Keluar dari jalur depan atau jalur belakang. Ya, meskipun bentuknya berlian. Ya, pokoknya keluar apa aja dari situ meskipun suci seperti apa namanya Ustaz Muhammad, seperti belatung. Belatung itu suci ya, meskipun menjijikkan. Jadi nggak setiap sesuatu yang menjijikkan itu najis. Belatung itu suci ya. Jadi misalkan dia keluar cacing gitu kan dari duburnya, mohon maaf, dia tetap wajib untuk wudu. Keluar berlian deh ya. Kemudian menyentuh wanita alal ashhar ya. Jadi dalam pendapat yang paling masyhur, kalau kita nyentuh perempuan dalam mazhab Syafi'i, maka wudu kita batal ya. Terus gimana Bib kalau misalkan saya mau wudu sama istri gitu kan, barang siapa berwudu sebelum tidur kemudian membaca Allahumma inni aslamtu wajhi ilaika dan seterusnya, maka kalau dia mati husnul khotimah, kalau bangun dalam keadaan lebih baik. Itu bagaimana? Ya sudah, kita ngambil yang tidak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i ya. Apa tuh yang enggak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i? Yang enggak mu'tamad dalam mazhab Syafi'i batal kalau menyentuh, kalau disentuh maka tidak batal. Ya, tapi kalau misalkan kita sengaja sentuh-sentuhan begitu bagaimana? Boleh nggak kita pindah ke dalam mazhab Hanafi? Ya ada ulama yang bolehkan, ada ulama yang nggak bolehkan, ada yang tawassu, ada yang memperluas, ada yang yudayyiq fi hadzal ma'na, ada yang mempersempit daripada makna ini. Ini khilaf di kalangan para ulama ya. Al-Habib Alwi bin Abdurrahman Asgaf itu punya kitab namanya Fawaid Makiyah. Ada mukhtasar yang kecil di situ, isinya rumus-rumus mazhab Syafi'i. Naam, ya. Jadi berfikir ini sebenarnya luas. Kalau kita ini tahu ada yang mengakomodir di dalam keadaan-keadaan tertentu, kita boleh pakai. Contoh yang lagi haji dan umroh, ihram itu kan nggak boleh pakai wangian, ya kan? Nah, bagaimana kalau misalkan pakai sunblock, pakai sabun? Masa pengen kopet bau terus, ya kan? Gimana tuh? Nah, itu ada ulama membolehkan siapa? Syekh Wahbah Zuhaili memperbolehkan itu. Jadi boleh kita pakai sunscreen, boleh pakai sabun ya, meskipun dalam keadaan kita sudah ihram. Ya udah niat aja ngikutin kaulnya Syekh Wahbah Zuhaili. Nah, atau kita itu yang pertama ya. Yang kedua ya tadi istibah untuk memperbolehkan kepada seorang yang butuh wudu ya. Dan niat untuk fardu wudu atau cuma wudu saja. Au taharu anil hadas fa illam yakul anil hadas lam yasih. Atau niat untuk mensucikan dari hadas, kalau tidak mengatakan dari hadas maka tidak sah gitu. Kalau mengatakan saya niat bersuci, saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas, tuh semuanya dapat. Jadi sholat boleh, kemudian tawaf boleh. Cuma kalau ada orang bilang saya niat wudu untuk baca Al-Quran, maka nggak sah sholat. Kalau dia niat untuk sholat saja, untuk sholat saja, maka dia tidak boleh memegang atau menggenggam mushaf atau membaca ini dalam pendapat mazhab Syafi'i. Nah. Yang kedua, wathani ghuslu jami'il wajhi, membasuh seluruh bagian wajah. Tadi sudah saya sampaikan ya. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyain wa huma al-'azmani alladhani yambutu 'alaihima al-asnanu as-sufla yajtami'u muqaddimuha fi dhaqni wa muakhiruhuma fil udhun. Ya. Jadi sebagaimana saya sampaikan, panjangnya itu dari awal-awal tumbuh rambut ya, kemudian sampai lahyain yaitu ya tempat tulang tumbuhnya gigi bagian bawah ya, sampai bertemunya dengan telinga ya. Itu harus kena. Nah, itu yang pertama. Wa hadduhu ardon ma bainal udhunain, adapun panjangnya antara dua telinga itu harus kena. Jadi nggak bisa gini doang, Pak. Wudu tuh kadang-kadang gini doang. Apalagi mutawif sekarang sering pakai semprotan, disemprot. Emang lagi nyemprot tumbuhan, tanaman.
Wudhu mah bukan begitu. Wudhu tuh harus mengalirkan air. Caranya gimana? Ya diputer ininya, apa nih? Dibuka, ditaruh sini. Coba deh, ada nggak? Biar biar pada tahu nih, itu air. Nah, ente lagi ngambil kan, anak bisa minum, kan gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Jangan nih sayang, antum jangan beranjak dulu dari sini, ya. Ini penting soalnya biar pada tahu. Jadi dia tuh harus mengalirkan air, jangan sampai air itu nggak ngalir. Nah, begini nih maksudnya cara mengalirkan air nih. Yuk. Nah, ini kan begini Afwan ya. Jadi kan begini. Terus ini, nih, Afwan ya, nih. Ini kan begini nih, ya kan? Ini cara mengalirkan lagi nih. Dialirkan, paham nggak? Dialirkan dia. Nih, ini kan sedikit nih, Afwan ya. Ini kan sedikit nih. Ini ngalir nih, lihat ya. Paham? Nah, setelah itu antum baru gini. Tapi harus ngalir itu. Nggak boleh kalau nggak ngalir. Harus ada unsur ngalirnya. Kalau disemprot nggak bisa. Disemprot trot 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 gitu aja, itu nggak bisa tuh. Kalau cuma disemprot begitu ya, nggak bisa. Nah, biar pada paham. Itu bedanya mengalirkan sama mengusap. Kalau mengusap itu antum pakai medium nggak apa-apa. Misalkan pakai tisunya basah. Yang diusapkan cuma satu dalam mazhab Syafi'i, mana? Rambut. Nah, rambut itu kepala sebenarnya ya. Kepala. Kurang dari 1/4 kepala juga nggak apa-apa gitu. Artinya bahkan 3 helai rambut aja cukup gitu. Nah, kepala itu mana nih sini? Ini kepala nih. Jadi kalau misalkan ada orang ngusap di sini, ya sah wudunya. Cuma sebagian ulama mengatakan kalau rambut itu, catat nih, dia ngelebihin kepala dan rambut itu yang diusap, maka nggak sah. Misalkan rambutnya panjang, gitu kan. Yang dia usap bagian rambut sebelah sini, nggak sah. Maka harus yang berada di bagian mana? Kepala. Ya. Wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw kathifun, kalau emang di muka itu ada rambut yang tipis atau yang tebal, wajaba isalul ma ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu, maka wajib untuk mengalirkan air, mengenakan air termasuk kepada kulit yang ada di bawahnya itu. Wa amma lihyatur rajuli al-kathifah bi allam yaral mukhatabu basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Adapun kalau kita punya jenggot tebal, syaratnya jenggot tebal itu apa? Kalau kita ngobrol sama orang itu nggak ngelihat kulit kita. Ya kalau zaman sekarang paling gampang lihat kaca. Antum melihat cermin, ngelihat jenggot antum, kelihatan nggak bagian kulit bagian dalam itu. Ya, kalau ternyata nggak kelihatan, maka janggut antum tebal. Kalau janggut tebal itu cukup di takhlil saja. Ya, digini-ginikan saja, ya. Tapi kalau misalkan ternyata kelihatan warna coklat atau warna putih dari kulit itu, maka tetap air harus kena ke situ. Bi khilafil khafifa wa hiya ma yaral mukhatabu basyarataha fayajibu isalul ma li basyaratiha. Naam. Wa bi khilafil yatim ra'atin wa khunsa fayajibu isalul ma li basyaratihima walau kathufa. Beda kalau misalkan jenggot perempuan atau semi laki-laki semi perempuan, ya. Setengah laki-laki setengah perempuan, masih belum jelas Pak, masih belum jelas dia ini laki-laki apa perempuan gitu ya. Kalau kita menentukan gender itu, kalau misalkan kelaminnya ada dua, maka dilihat dari mana keluar air seninya. Semisal pun mohon maaf, dia berfisik perempuan, ya, tapi kelaminnya ganda, terus dia buang air kecil itu lewat kelamin laki-lakinya, maka dia statusnya laki-laki. Di situ dia bisa memproses. Artinya nanti mau dioperasi yang bagian-bagian keperempuanannya gitu. Yang penting begitu ulamanya. Jadi nggak atas dasar atas dasar keinginan gitu. Oh, saya pengennya jadi laki-laki, saya inginnya enggak dilihat ya mana yang menjadi alat keluarnya itu. Nah, ini juga sama, sekarang lagi rame nyuruh tes DNA. Tes DNA
katanya Habib, suruh tes DNA. Begini Pak, tes DNA itu hanya bisa kepada al-jinsul qorib, yaitu orang yang paling dekat, semisal bapak sama kakek. Yang kedua, tes DNA itu di dalam agama Islam, itu tidak pernah menjadi bukti bahwa seseorang itu adalah merupakan anak dari orang lain secara pernikahan. Sementara nasab itu di dalam agama Islam itu jatuh subutnya gara-gara pernikahan yang sah. Semisal ada anak hasil perzinahan, dites DNA sama bapaknya, nyambung nggak? Nyambung. Tapi apakah dia jadi bapaknya? Makanya ujung-ujungnya kita nggak pernah tahu juga gitu loh. Ujung-ujung kita nggak pernah tahu juga. Kita secara zahir misalkan ada seorang sayyid, seorang habib atau keturunan kadipaten, keturunan apa namanya, ya itulah ya, orang-orang ningrat lah gitu. Nggak pernah tahu apakah jangan-jangan di antara silsilah itu mungkin ada bapaknya mentalak 3 kali. Kalau sudah talak 3 kali kan statusnya bukan suami istri lagi. Tiba-tiba berhubungan badan, lahir anak, jadi anak siapa? Ya kan, kita nggak ada yang pernah tahu itu. Maka ya udah kita taslim aja deh sama syariat gitu. Yang dikatakan punya nasab ya jangan songong. Saya ingat Habib Muhsin bilang, Habib itu kalau dia sombong, kalau dia menghina orang lain, itu derajatnya di sisi Allah turun. Jangan Habib, semua orang begitu. Ya. Dan ada profesor di Jepang tuh namanya Hiroko Murakami, Pak. Dia punya buku DNA, dia nulis. Saya meneliti rupanya bedanya DNA manusia yang pemenang Nobel, yang paling pintar, sama manusia yang paling bodoh, itu bedanya hanya 0,01%. 0,01% itu artinya hampir nggak ada bedanya. Bayangin Pak, kita sama monyet DNA-nya beda cuma 3%. Lah kalau kita sombong, 3% lagi jadi monyet kita Pak. Kita 3% lagi tuh kita jadi monyet, bayangin. Sama monyet itu bedanya cuma 3%. Loh, kalau ada orang sombong gara-gara jabatan, lu 3% lagi monyet aja sombong lu. Kan begitu kan. 3% lagi cuma bedanya. Bayangin. Mau gimana kita itu. Ya. Nah, ya. Ya begitulah Pak. Wala budda ma'a ghuslil wajhi min ghusli juz'in min ar-ra'si war-raqabati wa ma tahta dzaqni. Dan juga diharuskan pada saat kita mengalirkan air ke wajah, juga mengalirkan air ke bagian kepala dan juga tengkuk ya. Wa ma tahta dzaqni, dan apa yang ada di bawah sini. Ya. Nah, ini nanti kita lanjutkan di perjumpaan selanjutnya. Ya udah, semoga pada sehat, panjang umur, berkah rezekinya, dimudahkan semua hajatnya. Semoga Allah SWT menakdirkan kita untuk umroh haji, dan Allah SWT berikan kita kemudahan dalam setiap urusan kita, mencari rizki. Semoga Allah mudahkan perniagaan kita, upaya kita di dalam bahagiakan orang tua, anak, istri, dan juga kita semua wafat kelak dalam keadaan husnul khotimah. Ala hadziniyah wa ala kullatin salihah wa ala hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulillahi lana wa lahumul Fatihah. فاعف عنا يا كريم، فاعف عنا يا رحيم، يرحمنا يا رحم الراحمين، يرحمنا يا رحم الراحمين، يرحمنا يا رحم الراحمين. دعوا فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام، وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك اللهم وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.